Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya takdimi dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Associate Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BMAG, yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Tadris Umum, Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD, dan yang saya hormati Kaprodi Tadris Matematika, Ibu Eka Rahayu MPD, dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pesantren Genggong, Ustadz Sobirin SPDI MPD. Perkenalkan, nama saya Melinda Hartini, NIM akhir 0110, dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Tadris Umum. Di sini saya akan membuat video, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pesantren Genggong. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil pemahaman dan refleksi saya mengenai paradigmatik satologi santri dan 9 budi utama santri dalam menjawab tantangan generasi Z menghadapi masa depan dunia kerja di sektor pendidikan. Di sini yang pertama ada latar belakang falsafah Genggong, di mana pesantren Genggong memandang pendidikan sebagai pembentuk adab, karakter, dan juga spiritualitas. Falsafah Genggong berlandaskan pada yang pertama satologi santri, yang kedua 9 budi utama santri. Nah, kedua nilai tersebut menjadi pedoman santri dalam menghadapi perubahan zaman. Selanjutnya ada sejarah satologi santri dan 9 budi utama santri. Sebelum membahas nilai-nilai satologi santri dan 9 budi utama santri, penting untuk memahami sejarah lahirnya falsafah Genggong tersebut, di mana satologi santri dirumuskan oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan Saiful Rijal pada tanggal 17 Agustus 1989 Masehi, yang bertepatan dengan 15 Muharram 1410 Hijriah, sebagai falsafah hidup dan kerangka pembentukan karakter santri. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2009 yang bertepatan dengan 10 Muharram 1431 Hijriah, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah merumuskan 9 budi utama santri sebagai implementasi praktis dari nilai-nilai satologi dalam kehidupan sehari-hari. Hingga tahun 2026, satologi santri telah berusia 36 tahun, 9 bulan, 29 hari, atau sekitar 13.451 hari per 15 Juni 2026. Sedangkan 9 budi utama santri telah berusia 16 tahun, 5 bulan, 19 hari, sekitar 6.014 hari per 15 Juni 2026. Nah, satologi santri merupakan landasan filosofis, sedangkan 9 budi utama merupakan implementasi nilai dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada satologi santri. Di sini ada 6 nilai satologi santri yang terdiri dari kata santri. Yang pertama ada huruf S, yaitu sopan santun. Yang kedua huruf A, ajeg atau istiqomah. Yang ketiga huruf N, nasihat. Yang keempat huruf T, taqwallah. Yang kelima huruf R, ridhollah. Dan yang keenam huruf I, ikhlas lillahi ta'ala. Keenam nilai tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya diukur dari kecerdasan intelektual, tetapi juga dari kualitas akhlak, spiritualitas, dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, satologi santri menjadi landasan dalam membentuk pribadi yang berilmu sekaligus berakhlak mulia. Dan satologi santri merupakan falsafah hidup yang menjadi dasar pembentukan karakter santri di Genggong. Selanjutnya ada sopan santun dan ajeg atau istiqomah. Nilai yang pertama adalah sopan santun. Dalam tradisi pesantren,
Adab selalu didahulukan sebelum ilmu. Seorang santri harus mampu menjaga lisan, menghormati guru, menghargai sesama, serta berperilaku baik dalam berbagai situasi. Pada era digital saat ini, sopan santun tidak hanya diterapkan secara langsung, tetapi juga dalam komunikasi di media sosial. Oleh karena itu, kita harus menghindari ujaran kebencian atau cyberbullying dan berbagai bentuk komunikasi yang dapat menyakiti orang lain. Nah, nilai kedua adalah ajek atau istiqomah. Istiqomah berarti konsisten dalam melakukan kebaikan. Nilai ini sangat penting bagi generasi Z yang hidup di tengah budaya serba cepat dan serba instan sekarang ini. Melalui istiqomah, seseorang belajar untuk disiplin, sabar, dan tidak mudah menyerah dalam mencapai tujuan hidup maupun cita-cita. Selanjutnya ada nasihat dan taqwallah. Nilai berikutnya ada nasihat. Nasihat merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita perlu saling mengingatkan dalam kebaikan dan membantu satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selanjutnya ada taqwallah, yaitu kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi setiap tindakan manusia. Kesadaran tersebut membuat seseorang lebih berhati-hati dalam bertindak, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Dengan takwa, seseorang akan lebih mampu menjaga perilaku dan menghindari perbuatan yang merugikan dirinya maupun orang lain. Nilai selanjutnya adalah ridha dan ikhlas lillahi ta'ala, di mana ridha yaitu menjadikan ridha Allah sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas. Pada era media sosial saat ini, banyak orang mencari pengakuan melalui jumlah pengikut, komentar, maupun tanda suka. Namun, falsafah Genggong mengajarkan bahwa tujuan hidup yang utama adalah memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan sekedar pujian manusia. Nah, selanjutnya adalah nilai yang terakhir, yaitu ikhlas lillahi ta'ala, di mana ikhlas berarti melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengharapkan pujian atau penghargaan dari manusia. Dengan keikhlasan, setiap amal yang dilakukan akan memiliki nilai yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain satu lagi santri, juga ada 9 budi utama santri. Yang pertama, hormat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hormat dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, hormat dan taat kepada orang tua. Yang keempat, hormat dan taat kepada guru. Yang kelima, mencintai sesama. Yang keenam, menyayangi yang kecil. Yang ketujuh, menghormati yang lebih tua. 8. Jujur dan bertanggung jawab. Yang ke-9, suka menolong dan peduli sesama. 9 budi utama merupakan implementasi praktis nilai-nilai satologi santri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada hormat dan taat kepada Allah dan Rasul. Budi utama pertama adalah hormat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai ini menjadi dasar dari seluruh perilaku seorang muslim. Semua tindakan yang dilakukan harus berpedoman pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan perintah Allah sebagai pedoman hidup. Yang kedua, ada hormat dan taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah merupakan teladan terbaik bagi umat Islam. Oleh karena itu, generasi muda perlu menjadikan akhlak Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meneladani Rasulullah, kita dapat menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan juga penuh kasih sayang. Menjadikan Rasul sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Yang ketiga ada hormat dan taat kepada orang tua. Orang tua telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, dan pendidikan sejak kita kecil. Oleh karena itu, kita wajib menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada mereka. Selain itu, kita juga harus menghormati guru, yaitu budi utama santri yang keempat. Dalam tradisi pesantren, guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga teladan pembimbing dan pewaris nilai-nilai kebaikan. Meskipun teknologi berkembang sangat pesat, peran guru tetap tidak dapat digantikan karena guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik.
Jadi, kita harus menghormati sumber ilmu dan teladan, menjaga adab, dan sadar bahwa teknologi tidak dapat menggantikan peran seorang guru. Selanjutnya, mencintai sesama dan menyayangi yang lebih kecil. Mencintai sesama merupakan tanda kesempurnaan iman. Kita harus saling menghargai, membantu, dan mendoakan kebaikan bagi orang lain, sebagaimana kita menginginkan kebaikan untuk diri sendiri. Selain itu, kita juga harus menyayangi yang lebih kecil dan lebih lemah. Sikap ini dapat diwujudkan melalui kepedulian, perlindungan, dan bimbingan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Dalam era digital, nilai ini juga berarti menghindari perundungan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang. Selanjutnya ada menghormati yang lebih tua. Menghormati orang yang lebih tua merupakan bagian penting dari adab dalam Islam. Orang lebih tua memiliki pengalaman dan kebijaksanaan yang dapat menjadi pelajaran berharga bagi generasi muda. Oleh karena itu, kita harus menghargai nasihat dan pengalaman mereka. Di era modern, seseorang tidak boleh dinilai hanya berdasarkan kemampuan menggunakan teknologi. Pengalaman dan kebijaksanaan tetap memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan. Jadi, sebagai generasi Z, kita tidak boleh meremehkan orang yang lebih tua dan mengukur seseorang itu dari kemampuan teknologi. Selanjutnya ada jujur dan bertanggung jawab. Kejujuran merupakan salah satu nilai yang sangat penting, terutama di era digital yang penuh dengan informasi. Kita harus membiasakan diri untuk berkata benar, menyampaikan informasi yang valid, serta menghindari penyebaran hoax. Selain jujur, kita juga harus bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan, termasuk aktivitas di media sosial. Setiap unggahan dan komentar yang kita buat harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun etika. Di mana tantangan era digital ada hoax, deepfake, atau manipulasi informasi. Selanjutnya ada suka menolong dan peduli sesama. Nilai terakhir yaitu suka menolong dan peduli terhadap sesama. Sebagai manusia, kita harus berusaha memberikan manfaat bagi orang lain. Bentuk kepedulian dapat berupa bantuan tenaga, pikiran, ilmu pengetahuan, maupun dukungan moral. Di era digital, kepedulian dapat diwujudkan melalui berbagai cara, seperti berbagi informasi yang bermanfaat, mengikuti kegiatan sosial, dan juga memanfaatkan teknologi untuk membantu sesama. Selanjutnya ada paradigma pendidikan Genggong. Menurut falsafah Genggong, terdapat perbedaan antara paradigma teknokratik dan paradigma kepesantrenan, di mana paradigma teknokratik memandang ilmu sebagai kumpulan data dan informasi, sedangkan paradigma Genggong memandang ilmu sebagai cahaya yang membimbing manusia menuju kebaikan. Di mana di paradigma teknokratik juga ada transfer informasi, produktivitas, penggunaan teknologi, dan hasil kuantitatif. Sedangkan di paradigma Genggong ada penanaman adab, keberkahan, hamba dan khalifah, dan juga akhlak dan hasya. Inti dari pemikiran, teknologi harus melayani adab, bukan menggantikannya. Teknologi dan kecerdasan buatan harus digunakan sebagai alat untuk mendukung pendidikan yang berkarakter dan berakhlak. Selanjutnya ada kesimpulan. Satologi santri merupakan falsafah hidup santri Genggong. Ada 9 budi utama yang merupakan implementasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai tersebut tetap relevan dalam menghadapi era digital dan kecerdasan buatan. Generasi Z memerlukan keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pembentukan karakter. Dan nilai-nilai satologi santri dan 9 budi utama menjadi bekal penting menghadapi dunia kerja dan masa depan pendidikan. Refleksi, teknologi dapat mempercepat akses ilmu, tetapi adab dan akhlak tetap menjadi fondasi utama dalam pendidikan dan kehidupan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.